Baik, selamat bertemu. Salam sukses dan salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan ini kita patut bersyukur pada Tuhan yang Maha Pengasih karena kita masih diberi kesempatan untuk bertemu. Yang berikut kita juga patut berdoa kepada Dia atau kepada Tuhan yang Maha Pengasih dengan adanya musibah yang mengorbankan 53 prajurit-prajurit Indonesia terbaik yang mengalami musibah dengan kapal selam Nanggala 402 beberapa hari yang lalu. Kiranya Tuhan memperhitungkan segala amal baik mereka dan menerima mereka di sisinya, serta memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, karena Dialah yang Maha Kuasa. Amin. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan dengan mempelajari mikroprosesor. Kalau beberapa saat yang lalu pada pertemuan kita yang sebelum ini, kita sudah membahas bagaimana membuat rangkaian mikrokontrolernya seperti ini. Mikrokontrolernya mudah-mudahan sudah ada yang membuat, karena dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan pada saat pertemuan yang lalu sudah jelas ukuran PCB-nya berapa, ukuran IC-nya berapa, komponen yang harus dibeli itu semuanya sudah dicantumkan. Mudah-mudahan ada yang buat. Kemudian pada mikrokontroler ini yang jelas mikrokontrolernya diisi dengan program dari komputer melalui soket-soket konektor yang di sebelah kiri kita. Kemudian outputnya dimasukkan ke dalam rangkaian-rangkaian yang akan dikontrol atau kontroli. Pada kesempatan ini kita akan membahas khusus masalah rangkaian yang akan dikontrol oleh mikrokontroler yang kita buat beberapa saat yang lalu, sehingga menjadi lengkap pengetahuan kita. Jadi kali ini kita buat rangkaian ini yang kita buat, ya, beberapa rangkaian yang ada di sini. Ini semuanya adalah rangkaian yang dikontrol oleh controller. Ini ada modul LED matrix. Inilah yang akan kita coba membahas bagaimana cara membuatnya. Kemudian minggu berikutnya kita akan membahas bagaimana program untuk memprogramkan mikrokontrolernya untuk mengontrol rangkaian ini. Jadi pada kesempatan ini kita akan membuat rangkaiannya ini. Kemudian kita juga membahas sebuah teori tentang teks metrik atau metrik yang membuat teks yang bisa berjalan melalui LED metrik ini, ya. Nah, kita lanjutkan. Kalau seperti yang saya katakan tadi, komputer itu kita gunakan untuk memprogramkan controller ini. Lalu controllernya mengontrol rangkaian apa saja. Sudah barang tentu programnya tergantung dari rangkaian yang akan dikontrol. Nah, pada kesempatan ini kita khusus membahas LED matrix untuk teks berjalan. Jadi seperti ini. Jadi hanya terdiri dari beberapa IC, ada beberapa wire atau resistor tambahan untuk mengontrol arus atau mengendalikan arus atau mengatur arus. Kemudian ada konektornya, ya. Ini konektornya dari mikrokontrolernya. Nah, ini kalau hanya satu huruf atau satu karakter yang berjalan yang bisa ditampilkan pada LED matrix ini, rangkaiannya seperti ini atau modulnya seperti ini. Nah, kalau untuk beberapa huruf yang bisa berjalan,
Misalnya saya ambil pada kesempatan ini 2 huruf. Ya, 2 huruf. Rangkaiannya adalah seperti ini. Ya. Rangkaiannya seperti ini. Ya, misalkan ini 2 huruf, ya. Jadi ada LED-nya, metriknya ini metrik LED metriknya. Ya, ada 2. Kemudian ada IC 2981 sebagai interface-nya atau sebagai buffernya yang menghubungkan antara microcontroller dengan huruf berjalan ini. Kemudian ada 2 IC lagi. Ya, maksud saya di rangkaian ini ada 4 IC, yaitu 2 IC yaitu terdiri dari 4 buah atau 4 piece, yaitu 4094 dan 2803. Ya, 14094 dengan 12803 untuk menampilkan satu huruf. Kalau 2 huruf berarti 2, ya. 2803 ini 2, kalau 3 huruf berarti 2803 3 huruf, dan seterusnya dan seterusnya. Memang makin panjang teks yang bisa ditampilkan, maka makin mahal juga harganya karena IC-nya akan bertambah. Walaupun IC 2981 ini hanya 1. Kemudian untuk menjelaskan rangkaian ini, memasangnya yang pertama IC-nya dulu. IC-nya ini kita hanya rangkai saja seperti ini. IC ini terdiri dari 18 pin, ya, 18 pin. Ya, 2981 ini. Lalu kaki atau pin 1 sampai dengan pin 8-nya dihubungkan dengan port C, ya. Port C dari microcontrollernya. Lalu outputnya ada pada pin 14 sampai dengan pin 18 dari 2981. Lalu dihubungkan dengan LED-nya. Nanti cara menghubungkannya kita akan telusuri satu persatu atau lihat satu persatu. Lalu selain input dari microcontrollernya pada port C, ada juga input pada port B, ya, di mana port B5 dan port B7-nya, ya, port B5-nya dengan port B7-nya diambil untuk mendriver atau memberikan clocking atau pulsa trigger pada 4094 ini untuk memberikan counter pada huruf yang berjalan ini. Jadi dari pin 7-nya, kemudian dari port B7-nya dan port B5-nya sebagai data, sebagai input data, di mana akan dibaca oleh microcontrollernya dan diteruskan ke bit data ini. Nah, untuk rangkaian ini cara menghubungkannya atau cara membuat PCB-nya, saya kira saya tidak perlu ajarkan itu lagi. Saya anggap kalian sudah familiar dengan hal-hal seperti itu, bagaimana membuat PCB-nya, mencari tahu ukuran IC-nya atau chipnya, lalu membuat jarak pin masing-masing dan membuat PCB-nya. Jadi hanya terdiri dari 5 IC ini kalau untuk 2 huruf atau 2 karakter atau 2 huruf yang ditampilkan yang berjalan. Kemudian bagaimana merakit dot metriknya? Dot metriknya ini terdiri dari metrik ukuran 5 kali 8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 5 ya kali 8. Masing-masing juga 5 kali 8 ya. Jadi ada 5 kali 8 ke bawah. 5-nya 5 kolom, 8-nya 8 line atau 8 baris. Mengapa 5 kali 8? Karena metriknya sendiri adalah 5 kali 8 yang kita lihat pada LED yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ke bawahnya ada 8, sehingga 5 kali 8.
Bagaimana penampilannya tergantung rancangan huruf yang kita buatkan, datanya yang kita masukkan ke dalam microcontroller. Ya, jadi bentuk penampilannya tergantung dari rancangan kita, bentuk huruf atau motif karakter yang kita buat. Sudah barang tentu itu akan menentukan data yang dimasukkan atau yang dibaca juga oleh microcontroller atau komputer. Nah, kalau seperti ini berarti ini ada hanya satu karakter, yang ini ada dua, berarti harus 2 kali 5 kali 8, berarti 5 kali 8 ini ada 2. Kalau untuk 2 karakter seperti gambar yang ini, ya. Nah, menghubungkan LED-nya kita lihat dari pin 11 setelah masukkan ke R, ya, 12 ohm, ya, ini R 12 ohm ini, ya, melalui IC-nya pin 11. Lalu katodenya, ya, anodenya, katodenya dihubungkan dengan ini, kemudian anodenya dihubungkan ke pin 14 dari IC 2803, ya, seperti itu. Jadi seperti itu semua dihubungkan, kemudian pin 12-nya juga demikian, pin 13-nya demikian, pin 14-nya juga demikian, pin 15, pin 16, pin 17, pin 18, sama seperti itu. Jadi dihubungkan ke pin 14. Kemudian ini byte pertamanya, byte pertamanya, ya. Jadi byte pertamanya dihubungkan dengan pin 14, byte keduanya dihubungkan dengan pin 15, byte ketiganya dihubungkan dengan pin 16 dari 2803. Nah, sekarang saya harap semua sudah memahami apa yang dimaksud dengan byte dan apa yang dimaksud dengan bit. Byte itu adalah 8 bit. Byte itu berhubungan dengan memori. Jadi 1 byte, 2 byte dan seterusnya sampai kilobyte, mega dan terabyte dan seterusnya. Pada kesempatan-kesempatan yang lalu saya sudah bahas itu. Jadi 1 byte itu ada 8 bit. Ya, ada 8 bit, yaitu bit, misalkan ini bit pertama, ya, bit pertama, ya, bit kedua, bit ketiga, bit keempat, bit pertama, bit kedua, bit ketiga, bit keempat dan seterusnya sampai di bawah, ya. Ini bit ini. Jadi bitnya ada di bit satunya, ada di bit 1 atau bit 7 boleh saja. Kita lihat, kita tidak permasalahkan itu, tergantung dari posisi nanti. Jadi 1 bitnya ini, ya, kemudian 1 byte, 2 byte, 3 byte, 4 byte, ada 5 byte untuk 1 huruf, ya, masing-masing 8 bit. Walaupun di dalam implementasinya nanti salah satu dari bitnya tidak dipakai, sehingga hanya 7 kali 5. Jadi 35 LED yang dipakai, yang lainnya dianggap dinolkan nanti. Kita lihat dalam teori teks metriknya, nanti kita lihat. Selanjutnya akan saya bahas itu. Jadi silakan Anda yang punya keterampilan untuk membuat PCB, silakan membuat ini untuk kita coba, praktekan. Buatlah PCB seperti ini dengan menggunakan IC, ada 4 buah untuk 2 buah metrik, ya, untuk 2 buah metrik. Kemudian inputnya diambil dari port C dan port B. Kemudian kalau mau ditambahkan lagi bitnya, tinggal ditambahkan seperti ini. Tambahkan ke sana, tambah 2 buah IC lagi, 0494 dan 2803. Tambah ke sini, misalkan ditambahkan di sini dan seterusnya ke sana. Jadi tergantung berapa metrik yang Anda buat. Kalau 2 berarti IC 2803-nya 2. Kalau 3 berarti 2803-nya ada 3 dan seterusnya seperti itu. Nah, saya harap Anda sudah bisa memahami atau membuat PCB dari rangkaian ini untuk kita rangkai.
karena ini merupakan keterampilan, oleh karena itu harus dilatih sebanyak mungkin sehingga keterampilan Anda makin smooth atau makin cantik atau makin baik. Sebab kalau keterampilan tidak dilatih agak susah. Jadi pada kesempatan ini saya hanya menganjurkan bahwa cobalah membuat rangkaian sebanyak-banyaknya, membuat PCB dan mencoba bagaimana cara menyolder. Karena menyolder saja ada teori tersendiri, memasang IC dan sebagainya dan sebagainya. Ini tentang rangkaiannya, silakan Anda buat dan kira-kira gambarannya seperti ini. Untuk satu huruf tinggal dibikin lagi metriknya untuk huruf yang berikutnya atau metrik yang berikutnya. Sekarang kita lanjutkan, masih ada ini ya, berdasarkan skill atau praktek. Ada satu ilmu atau teori di mana kita bagaimana memasukkan data. Kita harus memahami ini. Ini saya buat penjelasan ini untuk mereka yang memang ingin mempelajari. Misalkan saja kita bikin motif daripada metrik atau huruf A itu dalam sebuah metrik. Kalau A seperti ini, A segi 4 lurus biasa saja, ya. 0, 0, 0, 0, kemudian 1 di tengahnya, ini ada hubungan, ada ini. Jadi 1 ini menandakan atau memsimbolkan garis tulisan itu. Jadi misalkan A itu lurus saja, segi 4, kita pakai 1 garis, kemudian garis atasnya, lalu ke bawah, lalu di tengahnya ada 1 garis lagi. Ya, dalam membuat datanya untuk dibaca oleh program, oleh BASIC, ya, garisnya adalah 1, kemudian yang kosongnya adalah 0, yang tidak ada apa-apanya. Jadi misalkan A-nya hanya berbentuk seperti ini. Jadi kalau dalam bentuk yang kosongnya tidak ditulis adalah seperti ini misalnya. Yang satunya, jadi misalkan ini B, ya ini B-nya bentuk seperti ini. Tapi model ini ya adalah model yang kita buat. Bisa saja modelnya berbeda. Misalkan A-nya ini 2 garis misalnya. Lalu di sini hanya 1 garis A-nya. Lalu dikosong di sini. Bisa saja. Jadi tergantung bentuk huruf yang Anda rancang, yang kita rancang. Lalu datanya seperti apa? Nanti datanya tergantung dari bentuk hurufnya. Nah, data itu ada 2 macam. Data dalam bentuk heksadesimal, ya. Data dalam bentuk heksadesimal dan data dalam bentuk biner. Kalau bahasa saya, istilah saya, biner ini adalah bahasa rangkaian. Ya, kalau heksadesimal itu bahasa mesin. Jadi saya membuat istilah seperti itu dalam pembahasan saya. Jadi ada bahasa mesin dan ada bahasa biner. Yang nanti kita akan programkan adalah kebanyakan dalam bahasa biner dan campuran. Memang ada yang bahasa heksadesimal juga atau bahasa mesin juga. Nah, bagaimana mengkonversikan bentuk ini, bentuk tulisan ini atau bentuk dari sebuah karakter ini dari biner, ya, yang tadinya kita anggap 1 itu adalah bentuk garisnya atau bentuk hurufnya. Kemudian itu dikonversikan ke biner, lalu biner itu dikonversikan ke bahasa mesin atau heksadesimal, lalu heksadesimal atau biner itu dibuat dalam bentuk programnya BASIC, dalam memprogramkan kontrol daripada microcontroller itu untuk mengontrol rangkaian metric text ini. Jadi saya tulis metric text, padahal let metric sebenarnya juga. Tapi karena ini kita berbicara tentang teks, saya sebut metric text. Nah, bagaimana di dalam ini ada bit, kemudian ada byte. Mana yang bit pertama, mana yang byte pertama, karena harus kita tulis. Mulai dari bit pertama, ya, kemudian dari byte pertama, ya. Sehingga dibaca juga oleh komputer untuk dimasukkan atau di-download ke dalam microcontroller, seperti itu urutnya. Jadi dari bit pertama, ya, bit pertama, kemudian byte pertama dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dalam kebiasaannya
komputer itu membaca satunya mulai dari sudut ini. Jadi dalam huruf kita seperti ini, kita buat metrik hurufnya seperti ini, ya, A-nya seperti ini misalnya. Byte pertamanya adalah ini, paling kiri, ya. Jadi kita baca dari kiri ke kanan, ya, komputernya seperti itu. Jadi byte pertamanya adalah yang paling kiri. Di dalam byte pertama itu ada 8 bit, berarti ada bit pertama, ada bit ke-8, atau bit 0, ada bit 7. Bit pertamanya mana? Byte pertamanya ini, byte pertama ini terdiri dari 8 bit. Kemudian bit pertamanya adalah sudut kiri atas. Ya, adalah sudut kiri atas. Jadi kita mulai dari sini. Nah, di dalam satu huruf ini ada 5 byte, ya, masing-masing 8 bit. 5 byte ini harus dibaca dari bit pertama, bit kedua, byte pertama, byte kedua, byte ketiga, byte keempat, dan byte kelima. Jadi 5 byte. 1 byte 8 bit. Ya, 1 byte itu 8 bit. Byte pertamanya adalah ini, byte keduanya ini, byte ketiga, byte keempat, byte kelima. Kemudian bit pertamanya juga ini, makanya saya taruh sini 1. Bit pertamanya adalah ini, ya, bit keduanya ini, ya, bit ketiga, bit keempat, bit kelima, bit keenam, bit ke-7, dan bit ke-8 yang tadi saya bilang sering tidak digunakan. Nah, kalau dalam bahasa rangkaian atau bilangan biner, langsung saja ditulisnya seperti ini. Nanti dalam programnya kita lihat, walaupun ininya nanti akhirnya di sebelah kanan, yang atas ini di sebelah kanan, yang ini paling bawah, ini paling atas di dalam bit yang akan dimasukkan sebagai data ke dalam microcontroller. Nah, byte yang paling bawah inilah, ya, yang dimasukkan pertama kali. Bit, ya, bit pertama atau byte pertama inilah yang dimasukkan pertama kali. Jadi kalau dimasukkan dalam bahasa rangkaian atau bilangan biner, 1 1 1 1 1 1 0, ya. Ini untuk pertama kali, ya, byte pertamanya. Tapi kalau ditulis dalam bahasa mesin adalah F7. Dari mana F-nya? F ini terdiri dari 1 1 1 1. Ini 4 line ini, ya, 4 bit ini adalah F, ya. Kemudian yang 3 bit terakhir ini adalah 7. Kenapa 7? Ya, karena yang satu ini tidak dipakai. Ya, kalaupun ini kita pakai, ya, berarti dia diganti, bukan 7, ya. Bukan 7, berarti ini, ya, D, ya. Jadi 7D. Sekali lagi, ini bisa kita buat F7 atau bisa kita buat FD. Ya. Kenapa? Kalau dipakai semua berarti FD, tapi kalau hanya dipakai ini saja berarti F7. Ya, itu penjelasannya. Jadi bisa saja ini 4-4-nya dipakai tapi ini dianggap 0 sehingga disebut D. Dalam bahasa mesinnya D atau bahasa heksanya D, kemudian yang ini tetap F. Ya. Demikian juga untuk yang byte kedua. Byte kedua itu ini 8, ya. Ini 8. Kalau semuanya dipakai berarti ini juga 8 karena ini juga 0. Tapi kalau tidak hanya 4, jadi bisa saja 84 atau 88, tergantung kita. Ya, nanti kita coba masukkan sebagai data, lalu kita coba lihat di dalam eksekusinya seperti apa. Ini kita bisa modifikasi, ya. Ya. Kemudian byte ketiganya ini dan seterusnya sama, byte keempatnya juga sama, byte kelimanya sama untuk huruf A dengan bentuk seperti ini. Ya, untuk huruf A dengan bentuk seperti ini. Ya, jadi ini ada tugas. Sekali lagi sebelum ini saya bacakan, silakan menulis data, ya, di mana data itu hanya bahasa rangkaian ditulis seperti ini, ya, bisa juga ditulis 1111110. Kemudian
bahasa mesinnya apa. Jadi ada 5 byte bahasa mesin, ada 5 kali 7 bit bahasa rangkaian. Silakan Anda mencoba menampilkan data yang mewakili dari nama masing-masing. Jadi masing-masing membuat data seperti itu. Datanya yaitu bahasa mesinnya dan bahasa rangkaiannya. Kalau ditulis dalam bahasa rangkaian berarti ini 0 ya. 1111111 dan seterusnya bahasa rangkaiannya atau binernya bisa saja seperti ini ya. Kemudian untuk A yang bentuknya seperti ini sudah pasti berbeda ya, karena ini 0, ini juga 0, ini 0, ini 0, pastinya berbeda. Jadi kalau ini hanya 3 karena 0, 0, 1, 1 itu 3. Kemudian ini bisa D, bisa 7 seperti yang saya katakan di sini tadi. Kalau ini dianggap huruf juga, maka dia dianggap D, tapi karena ini dianggap tidak ada apa-apa sehingga 7. Ya, berarti sebenarnya 5 kali 7 metriknya. Tapi kalau 5 kali 8 berarti ini D ya. Demikian untuk byte berikutnya, untuk huruf ini, byte berikutnya ini yang kosong ini dianggap 0 ya. Yang kosong ini saya tidak tulis karena dianggap 0 saja, ditulis 0. Demikian juga kalau misalkan ini untuk B-nya bentuk seperti ini, bisa saja B-nya ini 11111, sehingga ini garis B-nya itu tebal, yang kepala B-nya kecil. Kemudian ini untuk C ya. C bisa saja ini 1 semua, ini juga 1 semua, tergantung. Jadi motifnya tergantung Anda buat, dan seterusnya. Ini sebuah teori atau ilmu bagaimana membuat data dalam bentuk mesin atau biner. Kalau bahasa istilah saya, ini bahasa mesin, ini bahasa rangkaian. Nah, hurufnya bisa Anda modifikasi sesuai dengan keinginan Anda, sesuai dengan seninya Anda, seni berpikirnya. Kemudian hurufnya juga bisa Anda modifikasi sesuai dengan nama Anda, dan seterusnya. Tapi dasar ilmunya adalah seperti ini, membuat metrik. Saya kira itu. Nanti berikutnya kita akan buat programnya bagaimana mikrokontroler mengontrol huruf-huruf ini sehingga ditampilkan di dalam LED metriknya yang Anda buat atau yang kita buat di atas ini. Jadi LED metriknya dibuat, lalu programnya minggu depan atau pada kesempatan berikut kita akan bahas. Sudah barang tentu kita buatnya nanti dalam bahasa tingkat tinggi, basic, yaitu Bascom. Bascom itu adalah basic compiler, di mana itu disesuaikan dengan rangkaian atau chip yang kita pakai. Saya kira itu yang penting yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan berguna. Kalau ada yang kurang difahami bisa bertanya, bisa lewat email. Email saya lucasvilla@gmail.com, atau juga bisa lewat WA 081246 14144. Bisa juga lewat WA, atau bisa tanya pada ibu bapak guru yang mengajarkan kepada Anda. Ini saya hanya menambahkan teori saja. Saya kira mudah-mudahan berguna. Terima kasih. Selamat belajar dan sukses buat Anda semua.